Pemirsa, otoritas Zionis Israel menutup sejumlah lokasi di kota Tel Aviv yang bangunannya rusak terdampak serangan rudal Iran. Pihak Zionis mengklaim tidak ada jatuh korban jiwa dan warga yang terjebak reruntuhan akibat gempuran dari Iran. Bangunan-bangunan tua di kota Tel Aviv hancur berantakan pasca serangan rudal Iran yang terjadi pada Selasa waktu setempat. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Israel menyatakan tidak ada korban jiwa dari gedung-gedung yang rusak ini dan mengklaim tidak ada warga yang terjebak di dalamnya. Namun petugas gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi, mengantisipasi adanya warga yang terjebak di reruntuhan bangunan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam unggahannya di media sosial menyatakan jika Amerika Serikat dan Iran telah melakukan negosiasi yang disebutnya berlangsung dengan baik dan produktif. Sementara dari pihak Tehran, Iran menolak klaim ini. Pada hari Senin waktu setempat, Trump menyatakan telah memerintahkan penundaan selama 5 hari atas serangan ke pembangkit listrik dan fasilitas energi milik Iran. Trump mengklaim hal ini dilakukan usai adanya percakapan yang sangat baik dan produktif dengan pihak Iran. Selama 2 hari terakhir, pembicaraan bertujuan untuk meredakan ketegangan di kawasan Timur Tengah. Namun Kementerian Luar Negeri Iran membantah telah melakukan negosiasi dengan pihak Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengatakan baru-baru ini sejumlah negara sahabat mengirim pesan kepada Iran yang mengindikasikan keinginan Amerika Serikat untuk memulai pembicaraan guna mengakhiri perang, namun Iran belum menanggapinya. Sikap Iran terhadap Selat Hormuz serta syarat-syaratnya untuk mengakhiri perang belum berubah. Based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. They have very, very big, new, actually, and very expensive, billions of dollars it costs to build them one missile, one of our powerful ones, and it comes down to the ground like it was made out of dust. But to determine whether a broader agreement can be reached, we've had very good discussions, very, very good discussions. And you have to understand, I know my whole life has been a negotiation, but with Iran, we've been negotiating for a long time. And this time, they mean business. Pengamat hubungan internasional dan kebijakan publik Dina Prapto Raharja menilai Presiden Trump seperti sedang memanipulasi publik internasional dengan seolah-olah militer Amerika sudah memenangkan perang melawan Iran. Padahal situasi di kawasan pihak Iran masih mampu menahan serangan dari Amerika. Bukan cuman good cop, bad cop mungkin ya, tapi mereka juga memainkan fasad manipulasi lah ya, suatu proses manipulasi juga untuk mengesankan bahwa Amerika Serikat itu sudah lebih di atas, lebih punya posisi daya tawar yang kuat sehingga dia bisa stop kapan saja. Padahal sebenarnya situasinya belum seperti itu. Pada momen yang sama kita juga harus ingat saat ini masih berjalan dari Okinawa menuju Laut Arabia itu satu USS Tripoli, satu kapal tempur yang tugasnya itu adalah untuk melakukan assault, melakukan serangan mendadak yang cepat dan jitu, dan di dalam situ kabarnya sudah terpetakan dari satelit ada tak kurang dari 2.200 tentara ya yang siap diberangkatkan dan sudah berjalan menuju ke Laut Arabia. Sekarang posisinya itu masih ada di sekitar Asia. Jadi kita bisa membayangkan 5 hari itu mungkin menunggu juga kedatangan dari kapal tersebut sampai di Arabia. Sehingga pihak Iran pun sudah melakukan satu counter ya dengan mengatakan bahwa Iran siap untuk memasang ranjau di semua titik Selat Hormuz. Kalau Amerika Serikat sampai menyerang pesisir mereka dan infrastruktur penting vital mereka lainnya, maka akan dihidupkan itu seluruh ranjau di wilayah sana. Jadi artinya menurut saya eskalasinya ini masih mungkin terjadi ya, dan kita harus mengantisipasi hal yang buruk terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Pihak Iran menanggapi ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menargetkan pembangkit listrik Iran jika dalam 48 jam pihak Tehran tidak juga membuka kembali Selat Hormuz. Iran berbalik mengancam akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya dan tidak akan membukanya sampai Amerika Serikat kembali membangun pembangkit listrik yang dihancurkannya. Juru bicara Markas Pusat Katam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari, pada hari Minggu waktu setempat menegaskan jika ancaman Amerika Serikat menggempur pembangkit listrik Iran jadi dilakukan,
maka Teheran akan segera mempersiapkan langkah-langkah balasan. Iran berbalik mengancam akan menutup Selat Hormuz sepenuhnya dan tidak akan membukanya kembali sampai pembangkit listrik Iran yang hancur oleh militer Zionis dan Amerika Serikat dibangun kembali oleh Trump. Iran juga mengancam akan menargetkan infrastruktur energi dan teknologi informasi Zionis Israel serta menghancurkan sepenuhnya perusahaan-perusahaan serupa di kawasan Timur Tengah yang pemegang sahamnya dimiliki oleh pihak swasta Amerika Serikat. Sebagai pihak yang tidak memulai perang, penguasa Teheran mengklaim memiliki hak untuk membela diri. در صورت عملی شدن تهدیدات آمریکا در خصوص نیروگاه‌های ایران بلافاصله اقدامات تنبیهی انجام خواهد شد. 1. تنگه هرمز به طور کامل بسته می شود و تا نیروگاه‌های تخریب شده ما بازسازی نشوند این تنگه باز نخواهد شد. 2. همه نیروگاه‌های برق، زیرساخت‌های انرژی و فناوری اطلاعات رژیم صهیونیستی به طور گسترده هدف قرار خواهند گرفت. 3. همه شرکت‌های مشابه در منطقه که سهامدار آمریکایی دارند به طور کامل تخریب خواهند شد. 4. نیروگاه‌های برق کشورهای منطقه که میزبان پایگاه آمریکا هستند هدف مشروع خواهند بود. Sebelumnya pada Sabtu 21 Maret lalu, Presiden Trump sempat menulis di akun media sosial miliknya di Truth Social yang berisi ancaman kepada Iran. Trump menyatakan militer Amerika Serikat akan menyerang Iran dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik milik Iran jika Teheran tidak segera membuka sepenuhnya Selat Hormuz dalam kurun waktu 48 jam. Seperti diketahui, penutupan Selat Hormuz bagi AS dan Zionis Israel dilakukan oleh Iran akibat agresi Zionis dan sekutunya ke wilayah Iran yang terjadi sejak 28 Februari 2026 lalu. Setelah Presiden Trump menganulir ultimatumnya sendiri untuk menyerang infrastruktur energi, apa maknanya dalam ketidakpastian ke ekonomi global? Apakah akan lebih tenang atau justru makin was-was? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti. Selamat sore, Mbak Esther. Sore, Mas Anggi. Ya, Mbak Esther, yang bikin dunia panik ini ternyata bukan cuma konflik Iran versus Amerika dan Israel, namun juga sinyal yang berubah-ubah dari Washington. Dalam hitungan hari kita melihat dari ancaman serangan jadi penundaan. Apa sebenarnya dampak ketidakpastian ini ke energi dan ekonomi global, Mbak? Ya, jadi ini sangat menarik ya, sekaligus membuat Indonesia harus lebih waspada. Karena dengan adanya ketidakpastian atau perubahan instruksi yang dikeluarkan oleh Trump gitu, dengan ini pastinya nanti akan berdampak pada ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena dalam waktu 1 hari saja perubahan instruksi itu akan menaikkan atau menurunkan ya volatilitas di harga minyak dunia gitu. Nah, kemarin pada saat ada klimaks ya, belum klimaks mungkin ya, pada saat Trump, US dan Israel itu menggempur Iran. Nah, ini harga minyak sempat mencapai 100 US dollar per barel. Nah, ini sudah turun ya menjadi sekitar 90 ya, 88 sampai dengan 91 US dollar per barel. Nah, dampaknya apa terhadap Indonesia? Tentu saja kalau kita lihat di APBN ada asumsi makro ekonomi di APBN, di mana satu asumsi makro itu menyebutkan bahwa harga minyak minyak di APBN itu sekitar 70 US dollar per barel. Namun kalau sekarang naik ya menjadi 88 atau bahkan 100 US dollar per barel, ini tentunya akan membuat anggaran APBN Indonesia ini akan membengkak. Nah, di sisi lain dengan adanya asumsi makro yang kedua yaitu nilai kurs ya, nilai tukar rupiah terhadap US dollar juga terdepresiasi dari ini sebagai akibat dampak dari konflik geopolitik US, Israel dan Iran. Nah, Oke. Mbak Esther, sempat kemarin
Ya, izin saya potong di sini Mbak Esther. Jadi ketika kemudian Trump mengumumkan penundaan seperti kemarin ya, ditunda 5 hari begitu. Dari kacamata ekonomi, ini sebenarnya lebih menenangkan pasar atau justru memperpanjang ketidakpastian Mbak Esther? Memperpanjang ketidakpastian karena Oke. volatilitas harga minyak ini sangat tergantung pada panjangnya atau lamanya durasi perang US Israel Iran. Karena Baik. kalau di sini hitungan kami ya dengan adanya kenaikan harga minyak ya 1 US dollar per barel ini juga akan meningkatkan defisit APBN itu sekitar 6,8 triliun rupiah gitu. Jadi ini cukup besar ya. Jadi kalau sampai tidak ada kepastian ya, apakah perang ini akan lebih lama atau sudah selesai, ini akan berdampak terhadap Oke. Indonesia. Baik, Mbak Esther, Anda melihatnya ini merupakan sinyal negosiasi Trump yang bisa dibaca sebagai upaya stabilisasi ekonomi global atau justru bagian dari strategi tekanan terhadap Iran? Kalau saya melihat ya sebelum Ayatullah itu meninggal karena ada serangan rudal dari US, ini siasat ya. Menurut Oke. saya ini siasat. Walaupun saya bukan pakar hubungan internasional, tetapi ini kalau dilihat dari historicalnya itu adalah siasat Presiden Trump gitu. Bagaimana bisa menekan Iran gitu. Makanya tadi Oke. kalau lihat ilustrasinya ini balas membalas ini. Baik, Mbak Demikian Esther. Mas Ya, Anggi. seberapa besar kemudian faktor psikologis dalam pergerakan ekonomi global saat ini? Apakah ketakutan ini bisa lebih cepat menyebar daripada dampak realnya sebenarnya? Nah, kalau saya melihat dari sisi ekonominya, dengan adanya dampak konflik geopolitik ini, kalau semakin lama, maka di sini yang pertama adalah terganggunya ya transaksi atau apa supply dan demand yang lewat Selat Hormuz itu kan. Nah, yang kedua, kalau kita lihat juga dari sisi domestik, ini kan sudah ada dampak nyata ya bahwa akan ada kenaikan harga minyak dunia gitu ya. Nah, ini akan juga berdampak pada kenaikan harga BBM kita gitu. Nah, sehingga pemerintah Indonesia mencanangkan ya sudah satu wacana WFH gitu, work from home untuk menghemat energi atau melakukan efisiensi. Nah, karena apa? Karena semakin banyak BBM yang kita konsumsi, berarti di situ akan ada kemungkinan semakin besar juga ini anggaran subsidi energi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Demikian Baik. Mas Anggi. Dan kita masih terjebak dengan kondisi perpanjangan situasi yang tidak jelas jadinya begitu ya saat ini. Baik, Mbak Esther, terima kasih Mbak atas perspektifnya di sore hari ini. Selamat sore.